Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada tema kali ini kita akan belajar tentang materi hukum halal dan haram. Adapun tujuan pembelajaran kali ini antara lain, 1. Menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua menyebutkan dasar hukum halal haram. Ketiga menjelaskan sebab-sebab halal dan haram dan yang terakhir atau keempat mengklasifikasikan makanan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama terkait definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu yang diizinkan, dibenarkan, dibolehkan dan tidak dilarang. Halal juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal dan jiwa. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang, tidak dibolehkan dan tidak diizinkan. Haram juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa dan menjurus kepada keburukan. Adapun dasar hukum terkait halal dan haram diperoleh dari 3 hal. Yang pertama dari Al-Quran, Al-Hadis dan Ijtihad. Al-Quran sebagai sumber hukum utama menjelaskan bahwa segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Sedangkan dalam hadis yang mana sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Hadits berfungsi menjelaskan, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijtihad. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang bisa berijtihad dan memberi fatwa tentang hukum juga terkait hukum halal dan haram. Selanjutnya terkait sebab halal dan haram. Halal dan haram dapat dilihat dari zat asal seperti contoh bangkai, darah dan babi. Yang kedua dapat dilihat dari sifat asal yakni dari perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk. Contoh, judi, syirik. Dan yang ketiga dapat dilihat dari proses yaitu pembuatan, pengerjaan, cara mendapatkannya juga akan menentukan hasilnya. Selanjutnya pembahasan tentang penerapan hukum. Yang pertama penerapan dalam sikap, yakni dengan membiasakan menerapkan halal dan haram dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua penerapan dalam perilaku yakni berupa tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga penerapan dalam konsumsi, yakni mengonsumsi produk yang benar-benar halal, yang dapat dibuktikan dengan sertifikat uji kehalalan. Selanjutnya ayo kita meneliti dengan mencoba menentukan hukum halal dan haram pada makan dan minuman yang ditampilkan pada slide ini. Dilanjutkan dengan melakukan aktivitas proyek bersama teman-teman kamu dalam satu kelompok yakni yang pertama dengan mengidentifikasi kehalalan produk dengan memanfaatkan lembar kerja peserta didik yang telah ada. Berdasarkan materi pelajaran yang telah disampaikan membahas tentang hukum halal dan haram maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kita sebagai muslim dengan memahami dan mematuhi hukum halal dan haram sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan mematuhi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan keberkahan dan rahmat-Nya. Mari kita selalu berusaha untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal, dan mengajak orang lain untuk memahami dan menjalankan hukum halal dan haram. Baik, setelah melaksanakan pembelajaran di kelas coba Bapak mohon untuk bisa memberikan refleksi dari kegiatan pembelajaran sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Silahkan isi lembar refleksi berikut, dan jika ada pertanyaan terkait materi yang belum dipahami silahkan sampaikan kepada guru kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.